Pemirsa, wacana untuk merevisi Undang-Undang Pilkada dilatar belakangi kisruh internal P3 dan juga Golkar berimbas pada kubu mana yang nantinya akan berhak ikut bertarung dalam Pilkada serentak tahun ini. Kepentingan politik dalam merevisi aturan Pilkada ini terasa begitu kental. Nah, sebuah undang-undang yang belum diaplikasikan tapi justru sudah mau direvisi lagi. Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bersama saya di Metro TV pagi ini. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya Mas Ariza Patria, anggota Komisi 2 DPR fraksi Gerindra, juga Mas Rahmat Bagja, pengamat hukum tata negara, dan Mas Syarif Abdullah Al-Kadri, anggota Komisi 2 DPR fraksi Nasdem. Kita akan bahas, namun sebelum kita bahas ada informasi pengantar berikut ini untuk Anda pemirsa. Hampir berbarengan dengan sidang putusan Majelis Hakim PT UN Jakarta, pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 2 mendatangi Istana Presiden untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Ketua DPR Setia Novanto yang juga politikus Golkar kubu Abu Rizal Bakri itu mengatakan, pimpinan DPR memberi pertimbangan rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Sedangkan fraksi Gerindra yang getol mendorong revisi berharap tidak ada partai yang gagal ikut Pilkada karena persoalan internal. Nah, masalah pilkada itu sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2, yaitu usul daripada KPU yang berkaitan dengan revisi undang-undang. Ini memberikan pendapat yang paling lama dan juga sudah diberikan pendapat oleh Mendagri, dan ini akan menjadi pertimbangan daripada Bapak Presiden. Dan kita harapkan Bapak Presiden untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan, tentu Presiden kita beri kesempatan untuk bicarakan dengan menteri yang terkait. Jangan sampai hanya karena persoalan yang bersifat administratif dan juga persoalan yang sebenarnya bisa kita selesaikan, ada partai nanti yang dirugikan. Dan kalau ada partai yang dirugikan tidak bisa ikut pilkada, legitimasi pilkada ini pun bisa dipertanyakan. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengkhawatirkan revisi Undang-Undang Pilkada bisa mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Bahkan dalam pertemuan dengan pimpinan DPR itu, secara implisit Presiden Jokowi menolak manuver politik di parlemen itu. Kalau itu dibuka kesempatan untuk merevisi, pasti tidak di 3 poin. Pasti akan merembet di pasal-pasal yang lain. Ini yang dikhawatirkan oleh KPU akan mengganggu tahapan-tahapan. Tanggal 9 sudah dideklarasikan Pilkada serentak. Konsentrasi kami hanya konsentrasi anggaran pilkada yang tercukupi, tetapi masih belum sinkron dengan anggaran yang diajukan oleh KPU di daerah. Penolakan rencana revisi Undang-Undang Pilkada tidak hanya datang dari partai pendukung pemerintah. Partai Amanat Nasional yang selama ini bergabung dengan Koalisi Merah Putih justru mengusulkan percepatan proses hukum parpol yang bersengketa hingga mendapat kekuatan hukum tetap. Sedangkan Partai Demokrat mempertanyakan urgensi dan alasan merevisi undang-undang tersebut. Mengusulkan ya, tanpa ada hal kaitan revisi undang-undang pilkada, tanpa kaitan dengan internal teknis di pengadilan, tanpa adanya substansi keberpihakan belah salah satu pihak, adalah mempercepat proses pengadilan tersebut sampai dengan inkrah. Ini kan undang-undang belum pernah dijalankan satu kali pun ya. Kalau memang ada pandangan begitu, prinsipnya kalau kepentingan nasional dan itu betul-betul untuk peningkatan asas demokrasi, ya mungkin saja diperlukan. Ya. Sekali lagi kalau kepentingan nasional. Sebelumnya, KPU mensyaratkan akan menunggu hasil putusan hukum tetap untuk memutuskan keikutsertaan partai yang bersengketa dalam Pilkada serentak Desember mendatang. Namun bagaimana kontroversi revisi Undang-Undang Pilkada itu bergulir di markas Wakil Rakyat? Baik pemirsa, langsung saja saya mulai perbincangan dengan 3 orang narasumber. Saya ingin bertanya ke Mas Ariza Patria terlebih dahulu. Sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, lalu kemudian Presiden menyatakan pertimbangkanlah ulang rencana untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Lalu kemudian ada berbagai alasan yang tentunya diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Lalu dari Gerindra masih tetap saja ingin memajukan revisi Undang-Undang? Ya, saya kira ini kan pembahasan baru akan dimulai ya, karena masa sidang baru dimulai kemarin ya. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa
gagasan revisi ini justru datangnya pertama dari Kementerian Dalam Negeri pada rapat panja, ya, karena ada kebentuan pada poin 3 sebetulnya. Kemudian juga diulang oleh Ketua KPU Pak Husni sendiri pada rapat konsultasi dengan pimpinan juga disebut. Karena ada poin 3 yang KPU berkeberatan memasukkan, yaitu apabila poin 1 ikrah tidak terpenuhi, kemudian islah juga tidak terpenuhi, karena KPU dengan Komisi 2 sepakat poin 1 dan poin 2, namun Panja memasukkan poin 3 yang disepakati oleh semua partai di sini, bahwa berdasarkan pada putusan pengadilan terakhir, ini mencari jalan atas kebuntuan ini. Namun KPU berkeberatan. Akhirnya KPU, kalaupun itu harus dimasukkan, dia minta harus ada revisi undang-undang sebagai payung hukum. Ya. Sebenarnya awalnya dari situ. Lalu Komisi 2 berpikir, Panja ketika itu, wah ini ide yang betul kan. Artinya lebih clear lah gitu kalau dimasukkan dalam undang-undang, tidak menimbulkan multitafsir. Akhirnya ya kami pimpinan mencoba merumuskan ini, yang akan kita mulai bahas apakah revisi ini bisa ditindaklanjuti. Oke, tapi ini sebenarnya bermula dari konflik yang dialami oleh Golkar dan juga P3, tapi partai lain juga ikut terbawa. Bagaimana sebenarnya pemetaan di dalam gedung Dewan Rakyat itu, bagaimana sebenarnya dukungan dari fraksi-fraksi lain? Jadi gini ya, kaitan dengan memang revisi undang-undang ini, sebenarnya ya posisi Nasdem sejak awal kita menolak untuk merevisi itu. Karena kalau merevisi berkaitan dengan ini, urgensinya apa? Kepentingannya apa? Karena undang-undang ini kan mengatur, bukan mengatur kehidupan, bukan kehidupan mengatur undang-undang. Kalau itu yang terjadi bahaya nanti. Kita sudah menjadi negara restart akan menjadi negara mastar. Jadi ada suatu persoalan, hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu, langsung merevisi undang-undangnya. Ini saya pikir kurang tepat. Maka sejak awal kita berpikiran, kalau mau merevisi itu, ya tentu ada kepentingan yang lebih luas, yang lebih besar. Makanya sejak awal Partai Nasdem dan kita mengirim pada waktu ada kita lihat tanda tangan, tapi itu kan sifatnya rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini kan bisa diterima, bisa tidak. Karena KPU itu bukan bawahan DPR. Betul. Dia punya independensi. Tentu dia berjalankan sesuai dengan undang-undang. Ketika rekomendasi itu tidak diterima, ya tidak bisa juga kita ngotot. Tentu ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar yang dipikirkan. Kalau kemudian dikatakan Mas Ariza adalah karena awalnya terjadi kebuntuan, seandainya tidak inkrah belum didapat, islah juga tidak bisa Sebenarnya didapat. tidak terjadi kebuntuan. Karena undang-undang partai politik kan sudah mengatur. Di pasal 32 berkaitan dengan persoalan sengketa partai politik. Sengketa partai politik itu diselesaikan secara internal menurut undang-undang menurut ADART. Kalau setelah itu membentuk mahkamah partai. Susunan mahkamah partai disampaikan ke pemerintah. Putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. Kalau terjadi perselisihan, lewatnya pengadilan negeri. Diatur lagi waktunya. 60 hari. Ya, tingkat pengadilan negeri, putusan pertama dan terakhir. Ya. Apabila ada kesempatan diberi kasasi, 30 hari Mahkamah Agung harus selesai. Kalau sebenarnya itu diselesaikan, mengikuti aturan itu sudah selesai. Karena undang-undang ini sudah mengatur. Karena dulu juga terjadi konflik-konflik partai seperti ini. Baik. Oke, Mas Rahmat Bagja, Anda melihatnya bagaimana ini? Keinginan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada dan ada yang kontra juga. Sebenarnya posisinya bagaimana seharusnya? Ini tergantung dari bagaimana DPR bersikap menyikapi putusan pengadilan ya. Kalau saya lihat, kalau kemudian langsung disebab akibatkan jadi permasalahan besar bagi bangsa kita. Pertama, sebenarnya putusan pengadilan itu bisa diikuti atau tidak, terserah. Tapi kalau karena bukan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi harus diikuti oleh DPR, dia harus membuat undang-undang baru. Ya, nah, kalau ini bukan. Nah, kemudian kembali kepada sifat peraturan perundang-undangan. Yang namanya peraturan perundang-undangan bersifat umum dan mengikat secara umum. Dia mengatur seharusnya dia mengatur tidak terlalu spesifik. Nanti di peraturan pemerintah diaturnya. Atau di peraturan KPU yang sama dengan peraturan pemerintah yang lain. Nah, itu yang diatur secara spesifik.
Nah, apakah kemudian ini jadi bahan pertimbangan dari kedua belah pihak, baik KMP maupun KIH? Ya. Apakah ini jadi urgent betul untuk dirubah atau tidak? Karena ini undang-undang yang belum dilaksanakan, Betul. tapi sudah akan direvisi mau 2 kali nih. Jadi kalau menurut Anda berdasarkan tadi argumentasinya bahwa ini ada kebuntuan soal syarat keikutsertaan sehingga harus merevisi, itu argumentasinya cukup valid atau tidak? Syarat Bisa keikutsertaan untuk itu merevisi? mengganggu nggak proses demokrasi? Nanti pasti akan teman-teman ada yang pro, ada yang tidak pro juga, ada yang kontra juga. Ini jadi masalah. Nanti silahkan saja diputuskan di DPR. Akan tetapi harus perlu diingat bahwa yang namanya perubahan undang-undang itu harus ada pemikiran yang secara umum harus mengikat. Tidak spesifik satu partai. Tidak boleh spesifik satu partai. Itu akan jadi masalah besar. Kalau 2 partai, itu representasi dari banyak partai atau tidak? Nah, terserah nanti pendapatnya para ini. Gini, jadi pertanyaannya revisi ini perlu apa tidak ya. Jadi yang pertama, ini tidak hanya soal partai yang berperkara, 2 partai ya, kadang kebetulan P3 dan Golkar. Kan bisa saja ada partai lain. Jadi undang-undang ini kan harus mengatur secara universal, ya kan? Dan tidak berlaku pada hari ini saja dan ke depan. Ke depan kan bisa saja Nasdem berperkara, Gerindra, kita kan nggak tahu. Nah, jadi memang undang-undang harus mengatur sebaik mungkin ya. 2 partai ini tadi betul sampaikan Mas Syarif bahwa pertama kan ingkrah, kedua islah. Di undang-undang jelas 32 ada, tapi ada juga pasal 33. Nah, masalahnya bisa ingkrah nggak sebelum 26? Kan itu masalahnya. Sekalipun hari ini dimenangkan oleh kubu ARB, ya kan? Kan bisa saja kemudian banding lagi, kan tidak selesai. Nah, itu kan masalahnya. Nah, karena begitu, karena kita kan partai politik atau DPR sekalipun tidak bisa mengintervensi pengadilan. Dia punya aturan sendiri. Nah, makanya ada aturan supaya islah, kan begitu. Nah, masalahnya bisa islah tidak? Nah, kalau tidak islah, kan kita tentu pengen islah. Kami di Gerindra bahkan mendorong supaya ini bahkan menjadi tidak sekedar islah, tapi rekonsiliasi nasional lah, kan begitu. Momentum pilkada ini baik-baikan lah, kan begitu. Itu harapan kita. Tapi kan kita harus membuat juga aturan, kalau ini tidak terpenuhi apa, gitu loh. Nah, kalau kita kan tadi putusan pengadilan terakhir yang disepakati oleh semua partai tadi. Nah, kemudian, tapi KPU tidak mau masukkan itu. Itu artinya KPU berpikiran bahwa partai yang berperkara kalau belum ikrah dan islah, dia tidak bisa ikut. Nah, ini kan bertentangan dengan undang-undang. Karena di undang-undang lain dijelaskan bahwa yang dapat mengusung pasangan calon adalah partai politik. Mas Syarif. Gitu. Jadi gini, Mbak. Ini pun kalau cuma hanya ini kan sekarang ini 2 partai yang bersengketa ini kan lewat peradilan tata usaha negara. Nah, kalau yang ini diinginkan, yang dimaksudkan putusan tingkat pertama siapapun, ini juga belum menjawab. Karena masalah persoalan sengketa kepengurusan partai itu adanya di pengadilan negeri. Ini masalah lagi. Belum selesai. Masalah lagi. Jadi kalaupun ini diatur juga tidak juga mengakomodir itu. Nanti di rekomendasi DPR akan terlihat. Ini putusan pengadilan negeri atau putusan peradilan tata usaha negara. Nah, pengadilan tata usaha negara pasti dikomplain. Nah, ini akan jadi masalah sebentar, lagi. saya akan jelaskan. Yang kedua, kalau kita mengatur ini kan sudah terjadi. Kita juga tidak bisa menzolimi yang satu. Ya kan? Ini kan jelas persoalannya. Undang-undang itu kan mengatur untuk mengantisipasi. Ya, saya bilang, saya dulu pernah berkonflik, tapi tidak sampai juga ke DPR. Kita selesaikan secara undang-undang, walaupun kita jadi korban gitu. Akhirnya jangan sampai persoalan ini menjadi presiden buruk ke depan. Kita akan bahas soal kontroversi. Pak Rahmat bisa mengomentari setelah jeda. Kita tahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali.